Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. NPM saya 2001010010. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang manajemen buah tin dalam Al-Quran. Pengertian manajemen. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Dalam hal ini, manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya sebuah tujuan. Fungsi manajemen. Dalam ilmu manajemen, fungsi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Fungsi tersebut antara lain perencanaan, pengorganisasian, penempatan atau staffing, pengarahan, dan pengawasan. Tanpa adanya salah satu dari fungsi ini, bukan tidak mungkin kegiatan manajemen akan berakhir tak sesuai rencana atau tujuan. Perencanaan adalah hal pertama yang wajib dilakukan seorang manajer. Setelah itu, jalankan fungsi pengorganisasian. Tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan manajer. Fungsi pengawasan tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Tinjauan umum tentang buah tin. Tin atau bahasa latinnya Ficus carica adalah sejenis tumbuhan penghasil buah yang dapat dimakan yang berasal dari Asia Barat. Buah tin berbunga dimulai dari bulan Maret dan berlanjut sampai akhir April. Musim berbuah dimulai dari 2 minggu kedua Juni dan berlanjut sampai waktu pertama bulan Juli. Buah tin dapat dikonsumsi secara keseluruhan bersama dengan bijinya. Sumber utama buah tin adalah wilayah Mediterania, tetapi tumbuh di sebagian besar wilayah dunia. Di Iran telah tersebar di sebagian besar hutan utara dan pantai Laut Kaspia, Mazandaran, Azerbaijan, Isfahan, Khuzestan, dan Khorasan. Ciri-ciri buah tin. Pohon buah tin bentuknya kecil, ada yang hampir sebesar bola pingpong. Seluruh bagian pohon dapat mengeluarkan getah yang berwarna putih susu. Buah ini bisa tumbuh besar dan dapat tumbuh hingga 10 meter dengan batang lunak berwarna abu-abu. Buah tin ini berdaun tunggal, berselang-seling, berpanjang daun 12-25 cm dan lebar 10-18 cm dan berlekuk dalam 3 atau 5 kuping, selalu mengandung getah berupa susu dari latisifer pada parenkim batang dan daun. Daun berhadapan atau tersebar, tunggal, jarang majemuk, sistolit pada epidermis, karbonat dan silika sering terdapat pada dinding sel dari epidermis, trikom, dan stipula. Buah tin muda berwarna kehijauan. Seiring dengan matangnya buah, warna kulit akan berubah menjadi ungu kehitaman. Buah ini memiliki rasa dan aroma yang mirip dengan jambu biji. Aromanya harum semerbak, teksturnya empuk, rasanya keset, manisnya sedang, sedikit mengandung air dan bijinya banyak. Jika kita mengunyahnya, di dalam rongga mulut akan timbul sensasi menyenangkan karena biji-biji kecilnya yang tergigit. Beberapa kultivar berubah warna menjadi ungu jika masak. Getah yang dikeluarkan pohon ini dapat mengiritasi kulit. Perbanyakan tanaman sangat mudah dengan cara dicangkok atau di stek. Jarak tanam ideal 5x5 meter. Pada usia 6 bulan, pohon buah tin mulai berbuah sepanjang tahun alias tidak mengenal musim. Penjelasan buah tin dalam Al-Quran. Surah At-Tin ayat 1-4. Wattini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surah At-Tin. Berdasarkan tafsir Al-Ghani menjelaskan di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan tin, yaitu
semacam buah-buahan untuk makanan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi buah tin. Dalam banyak kajian tafsir Al-Quran dikatakan bahwa sesuatu yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersumpah pasti ada keistimewaan di dalamnya. Menurut tafsir Al-Qutubi menjelaskan bahwa sesungguhnya buah tin dapat menyembuhkan wasir dan mengobati encok. Lau qultu inna fakihata nazalat minal jannati qultul tin, yang artinya seandainya saya boleh berkata tentang buah yang turun dari surga, maka saya akan mengatakan itu adalah buah tin. Abu Darda meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya saya boleh mengatakan bahwa sesungguhnya ada buah yang turun dari surga, maka saya akan mengatakan itu adalah buah tin, karena buah surga tidak berbiji. Dalam riwayat lain, Abu Dzar mengatakan Nabi Muhammad SAW dihadiahi sekeranjang buah tin, kemudian beliau bersabda menyilakan, ayo makanlah. Beliau ikut mencicipinya, kemudian bersabda, jika saya berkata tentang buah yang turun dari surga, maka saya akan mengatakan buah tin, karena buah surga tidak berbiji. Manfaat buah tin yang disebut dalam Al-Quran. Buah tin menjadi salah satu buah yang disebut dalam Al-Quran dan menjadi surat khusus bernama At-Tin. Dalam surat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah sesuatu yang agung dengan memakai nama buah tin. Hal tersebut tertulis dalam Quran surah At-Tin, berbunyi, demi buah tin dan buah zaitun. Berikut beberapa manfaat buah tin yang dirangkum dari berbagai sumber. Kesuburan. Manfaat buah tin untuk kesuburan juga tak diragukan lagi. Pasalnya buah tin mampu meningkatkan sperma serta menjaga dari kerusakan karena mengandung antioksidan yang sangat penting. Diabetes. Ekstra dari daun pohon tin bernama ficusin ternyata dapat meningkatkan insulin dan sifat antidiabetes lainnya. Berat badan. Mengonsumsi buah tin disebut dapat membantu menurunkan berat badan. Pencernaan. Buah tin juga memiliki kandungan serat yang tinggi sehingga bagus untuk pencernaan. Tulang. Kandungan kalsium dalam buah tin dapat menguatkan tulang, khususnya mencegah keropos. Luka. Selain untuk dikonsumsi, buah tin juga bisa digunakan untuk mengobati luka. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.